gampang permainannya, tapi ternyata susah. Apalagi tadi bagian yang niup dan di situ ada tepung-tepungnya. Sekarang saya lagi nantangin untuk balap dengan yang sudah di podium. Karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Jadi tadi sebenarnya udah disiapin tali untuk rappling ke bawah, tapi tadi ada yang loncat, jadi saya juga mau ikutan loncat karena nggak mau kalah. Belum lengkap rasanya traveling ke tempat spesial seperti Sangihe kalau belum nyobain permainan tradisionalnya. Udah belum? Sekarang ini saya sudah berada di Pantai Moronge dan bersama anak-anak di sini saya akan memainkan permainan tradisional yang bernama Mangen Tude Bale. Nah, Mangen Tude Bale ini kita itu permainannya mengantar bola dari ujung sana sampai garis finish ini, dan siapa yang menang duluan dan balik ke formasi pertama itu yang menang. 1, 2, 3. Nah ini nih. Ini nih bola yang harus mencapai garis finish. Ayo, go! Ayo! Itu lari! Rintangan pertama, kami harus meniup bola di atas bambu berisi tepung. Aduh, muka langsung berubah jadi badut nih. Selanjutnya, tim pembawa mangkok sudah siap estafet. Membawa bola kembali ke kandang untuk dioper ke pemain berikutnya. Udah belum? Ini bener gak? Udah belum? Siapa yang tercepat, dialah pemenangnya. Ayo, Udah. Ayo lebih cepat lagi larinya. Parah banget, awalnya nih saya ngeremehin di sini, dikirain gampang permainannya, tapi ternyata susah. Apalagi tadi bagian yang niup dan di situ ada tepung-tepungnya. Itu berat banget, ditambah lagi tepungnya semua ke muka. Dan nanti di bagian yang kita bawa itu nggak cuma butuh kecepatan aja, tapi juga konsentrasi dan harus sabar. Dan pastinya ini bukan cuma sekedar permainan, tapi juga bisa dianggap semacam olahraga ya. Soalnya ini saya keringetan banget, belum lagi tadi pas ngelewatin obstacles yang kedua. Kita kan harus squat, jadi emang udah kayak olahraga. Ayo! Wah, ini terakhir nih, penentuan. Ayo, siapa yang menang ya? Ayo semangatin dong teman-temannya. Ayo. Go. Lari. Ayo. Ya, kita menang. Udah. Di sini kita kan cuma main, gak cari menang atau kalah. Yang penting happy kan semua? Happy. Terima kasih ya. Hari ini benar-benar menyenangkan sekali. Tos dulu dong. Makasih teman-teman. Tos. Menjelajah Kepulauan Sangihe belum lengkap kalau belum ke pantai. Makin seru karena ditemani kawan-kawan baru saya nih. Pasti kalian ngiranya saya di sini cuma sedang bermain. Tapi kalian salah karena saya sedang bermain sambil memancing ikan. Kalau dalam bahasa Sangihe, ini namanya nalang bawae. Nalang itu bermain, bawae artinya memancing. Jadi emang pas banget bermain sambil memancing.
Nalang Bawae merupakan tradisi mancing tertua di dunia. Tekniknya sederhana, hanya mengandalkan kapal-kapalan, selutas tali pancing, dan mata kail. Cara seperti ini paling efektif jika dimainkan di pantai berombak seperti ini. Targetnya adalah ikan-ikan pasiran yang sedang bermain di air dangkal. Wah, ada yang dapat. Mana coba? Wah, iya benar. Lihat dia dapat 1 ikan. Wah, kita ke pinggir dulu yuk. Wow, bener loh. Dapat ikan 1 yang kecil lumayan nih. Yeay. Oh iya, yang itu juga dapat. Ayo kita lihat. Ikan yang sama juga nih kayaknya. Wow. Yeay, kita berhasil dapat 2. Seru banget kan? Sambil main, tapi sambil dapat ikan juga buat makan. Wah, hasilnya mulai kelihatan. Bener kan apa saya bilang? Pasti kami bisa dapat banyak hari ini. Wah, strike. Wah, saya dapat ikan. Ikan yang kami dapat kebanyakan jenis kakap, atau orang di sini biasanya menyebutnya babahau. Mana? Wah, sini dapat juga ternyata. Dapat banyak. Wah. Saya kira tadi saya udah bisa ngalahin anak pulau dapat 2. Ini loh langsung dapat 3. Nah, jadi waktu terbaik untuk mencari ikan babahau ini kalau nggak pagi sore ketika jamnya ikan makan. Nih, pas banget kan? Kita lumayan banyak loh ini dapatnya. Jadi ikan babahau ini termasuk dalam family ikan snapper atau ikan kakap, dan di sini punya cara masak yang spesial. Yang spesial dari ikan babahau adalah ini nih cara masaknya. Saya akan masak ikannya di dalam labu yang sudah dikeluarkan isinya. Menarik kan? Ikan dan sayur merupakan 2 bahan makanan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sangihe. Makanya, banyak inovasi makanan dari kedua bahan ini. Nah, kalau di sini nama hidangannya adalah kina tinawage, yang kina adalah artinya ikan, sedangkan tinawage adalah kuah bening. Bayangin gak tuh, ikan kuah bening di dalam labu kuning. Mantap. Sebelum labu dikukus, semua bumbu dan bahan mesti dimasukkan dulu ya. Ada bawang, cabai, dan beragam sayuran. Nah, dalam menyusunnya pun nggak sembarangan. Di bagian bawah tadi kita simpan dulu wortel, karena wortel kan paling lama untuk masaknya ya Bu ya. Iya. Dan di bagian atas itu baru kita simpan ikannya supaya ikannya tidak hancur. Nah, terakhir baru kita kasih air untuk jadi kuahnya nanti. Langsung saja kita kukus. Kulit labu yang tebal membuat proses pengukusan butuh api yang besar biar cepat matang. Setelah 45 menit, aroma masakan sudah mulai tercium nih. Coba kita lihat ya Bu. Wow. Nah, uniknya nih, kina tinawage ini sebelum kita makan, kita taburkan dulu parutan kelapa sebagai pelengkap. Ini nih yang selalu bikin saya happy. Makan, cobain makanan baru. Dan ini makannya langsung dari labunya. Unik banget nih. Wah, ini seger banget kuahnya. Ditambah lagi ada kriuk-kriuk dari parutan kelapanya. Dan saya bisa langsung sendok labu dari labunya. Nih, kita coba ya dicampurkan. Dan manis dari labunya itu memperkaya banget rasa dari kina tinawage ini ya.
Wah, rasanya ternyata lebih enak dari yang saya bayangin. Aroma khas labu bercampur dengan kekayaan bumbu. Enak banget. Dan fungsi labunya itu sendiri juga bukan cuma sebagai tempatnya yang cantik gitu, tapi dia juga bisa jadi pengganti nasi karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi juga. Nah, ini nih yang namanya pakura. Kencang banget dan suaranya juga nih nggak kalah kencang. Seru banget dan pastinya sayang banget kalau saya lewatin dan nggak coba. Mas! Kenceng banget nih kalau motor mungkin di daratan kan jalanannya mulus, berbeda sekali dengan di sini adrenalinnya beda pastinya karena di sini kita harus bisa melawan angin dan juga ombak ya Mas ya. Iya. Nah, jadi memang Pakura ini didesainnya berbeda nih. Kita bisa lihat di ujungnya. Di ujungnya dibuat lancip dan bodinya juga ramping karena digunakan untuk bisa memecah angin dan air. Selain itu juga ini cuma bisa ditumpangi sama satu orang ya Mas ya. Jadi lebih ringan dan nanti bisa lebih cepat lagi jalannya. Nah, ternyata ada 2 jenis Pakura yang biasa dipakai di Sangihe. Ada Pakura balap yang bisa dinaiki satu orang dan bisa ngebut sampai 80 km per jam. Ada juga Pakura untuk mancing yang bisa dinaiki hingga 3 orang, namun kecepatannya hanya 50 km per jam. Nah, ini nih nanti perahu yang akan saya naikin. Pakura ini berbeda dengan yang tadi karena kalau yang tadi itu udah dimodifikasi, yang ini adalah yang versi originalnya, belum ada cadiknya dan pastinya juga nggak sekencang yang tadi karena saya nggak berani kalau naik yang tadi. Ini pasti jadi pengalaman seru sekaligus mendebarkan. Jadi makin gak sabar nih buat nyobain. Ini. Di Sangihe, kapal Pakura biasa digunakan untuk mencari ikan tuna besar. Dengan kecepatan dan manuvernya yang lincah, nelayan tuna bisa menaklukkan ikan target dengan cepat. Wah, sensasinya bikin adrenalin semakin kencang nih. Kira-kira kalau kita adu sama Pakura balap tadi gimana ya? Ayo Mas, sekarang saya lagi nantangin untuk balap dengan yang sudah dimodif. Mas, balapan yuk! Wah, ngebut banget. Rasanya kayak mau terbang. Emang gak ada apa-apanya dibandingin sama yang sudah dimodifikasi. Jauh banget. Dari bobot aja ini kita berdua dan kapalnya lebih besar. Yang itu belum berapa detik langsung disuntung. Saya jadi penasaran nih, gimana ya rasanya ngemudiin? Kayaknya saya mau langsung cobain. Wah, ini pertama kalinya saya nyetir perahu kencang di laut. Agak sulit sih, karena nggak ada putaran setirnya. Jadi pas mau belok, saya masih suka salah arah nih. Bagian tali ini berfungsi sebagai gas yang mengatur laju mesin. Sementara kayu panjang ini sebagai setir yang mengarahkan manuver Pakura. Jadi buat kalian yang punya kesempatan main ke Sangihe, wajib nyobain naik Pakura ya.